Salam kepada semua yang sedang menonton. Pada kali ini, kelompok kami yaitu Marcel, saya, Feral, Daniel, Leandro, dan Lynette akan presentasikan laporan praktikum kami tentang rangkaian listrik. Tujuan pertama daripada praktikum ini adalah membuktikan konsep tegangan, kuat arus, dan hambatan bila rangkaian disusun secara seri dan paralel. Yang kedua, mengukur hambatan lampu bila rangkaian listrik disusun secara seri dan paralel. Landasan teori. Yang pertama adalah tentang tegangan, kuat arus, dan hambatan. Tegangan atau potensial listrik adalah energi dari muatan supaya dapat berpindah. Listrik ada karena adanya beda potensial untuk listrik yang mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Kuat arus atau arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir lewat penghantar per satuan waktu. Hambatan dalam konteks ini merupakan kemampuan suatu bahan untuk menghambat arus aliran listrik. Di sisi kanan dapat dilihat bahwa ada seperti rumus untuk tegangan, kuat arus, dan hambatan. Yang pertama adalah tegangan, di mana rumusnya adalah yang di bawah, kuat arus dikali dengan hambatan atau I kali R. Untuk kuat arus, rumusnya adalah tegangan dibagi dengan hambatan atau V per R. Dan hambatan, rumusnya adalah tegangan dibagi kuat arus atau V per I. Lalu, cara membaca ampermeter dan voltmeter. Untuk voltmeter dan ampermeter, sebenarnya rumus untuk mencari skalanya sama, yaitu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali dengan batas yang ada. Yang membuatnya beda adalah voltmeter itu untuk mengukur volt dan dirangkai secara paralel, sedangkan ampermeter adalah untuk mengukur kuat arus dan dirangkai secara seri. Lalu masuk ke hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar kuat arus listrik yang mengalir berbanding lurus dengan tegangannya pada suhu yang tetap. Secara singkat, hukum Ohm berkata bahwa, pertama, jika hambatan diperbesar, maka kuat arus akan semakin kecil. Lalu, kedua, semakin besar tegangan, maka kuat arus juga akan semakin besar dengan syarat pada hambatan dan suhu yang tetap. Ketiga, sebaliknya juga benar, yaitu semakin besar kuat arus, tegangan juga akan semakin besar. Keempat, pada hambatan yang tetap, hambatan atau R adalah tegangan dibagi dengan kuat arus. Hal ini dapat dilihat pada grafik yang di bawah situ, di mana sebenarnya rumus R adalah tan atau bagian dari trigonometri di sudut di bawah R itu. Karena tan, kita menggunakan sisi miring dengan sisi samping, yaitu V dengan I. Dari situ dapat dilihat bahwa R sama dengan V dibagi I. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa total kuat arus yang masuk sama dengan total kuat arus yang keluar. Hukum ini digunakan untuk menghitung kuat arus yang terbagi pada cabang-cabang yang ada. Hukum Kirchhoff juga menyatakan bahwa jika jumlah hambatan besar, maka kuat arus akan kecil. Rangkaian seri dan paralel. Jadi, ada dua cara untuk menyusun sebuah rangkaian listrik, yaitu secara seri dan paralel. Susunan seri adalah di mana rangkaian disusun secara berurutan dan hanya memiliki satu jalur. Sedangkan susunan paralel adalah di mana rangkaian disusun secara sejajar dan dapat memiliki dua jalur atau lebih. Dan di tengah-tengah terdapat rumus-rumus yang dipakai pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan di gambar yang di sebelah kiri adalah rangkaian seri dan di sebelah kanan adalah rangkaian paralel. Alat dan bahan yang dipakai dalam percobaan kali ini adalah kabel, bohlam, jembatan, banana plug, listrik itu sendiri, papan rangkai, saklar, voltmeter, ampermeter yang merupakan terdapat di satu alat, dan terakhir penghambat. Sekarang, langkah kerja yang butuh dilakukan untuk melakukan rangkaian seri dan rangkaian paralel tersebut. Pertama, secara seri, siapkan set rangkaian listrik dan pasangkan kabel dari voltmeter dan power supply kepada papan rangkai tersebut. Dan sekarang, susunkan hambatan, jembatan, bohlam,
dan saklar secara seri, yang bisa dilihat dari foto tersebut, dan nyalakan saklar untuk tes lampu nyala. Terus, amatilah voltase dan hambatan yang di rangkaian, dan terus hitunglah hasil arus listrik dan hasil tegangan listrik di rangkaian tersebut. Sekarang, secara paralel, di mana pertama siapkan serangkaian listrik yang sama tersebut, dan pasangkan kabel dari voltmeter dan power supply kepada papan rangkai. Cuma setelah itu, sungkan hambatan, jembatan, bolam, dan saklar secara paralel yang bisa dari foto tersebut juga, dan nyalakan saklar untuk tes lampu nyala. Terus, amatilah voltase dan hambatan yang di rangkaian. Terus, akhirnya, hitunglah hasil arus listrik dan hasil tegangan listrik di rangkaian tersebut. Berikut adalah data percobaan kita. Sumber tegangan yang digunakan adalah DC converter yang disetel untuk mengeluarkan 6 volt. Untuk kedua seri dan paralel, pertama adalah hambatan 47 ohm. Yang kedua menggunakan hambatan 100 ohm. Yang ketiga adalah lampu. Hambatan ketika dicek dengan ohmmeter. Hambatan pertama yaitu 47,3 ohm, hambatan kedua 99 ohm, dan hambatan ketiga yaitu lampu 1,7 ohm. Untuk data percobaan dari yang kami ukur di praktikum, yang pertama untuk seri. I1 adalah 0,027 ampere, dan I1 ini sama dengan I2, I3, dan I total. Karena untuk rangkaian seri, benar bahwa kuat arus semuanya sama. Lalu kemudian, tegangannya V1 sama dengan 1,3 volt, V2 sama dengan 2,8 volt, dan V3 atau V lampu sama dengan 0,055 volt. Untuk V total, kita tambahkan semua dari V1, V2, V3, dan hasilnya nanti akan menjadi 4,2 volt setelah kita round off atau bulatkan. Untuk paralel, kuat arusnya semuanya berbeda. Ini beda dengan yang seri. I1 sama dengan 0,072 ampere, 72 ampere. I2 sama dengan 0,037 ampere, dan I3 atau I lampu adalah 0,2 ampere. Dan jika kita tambahkan semuanya, I total seharusnya 0,309 ampere. 0,309 ampere. Dan untuk tegangannya, secara teori seharusnya semua tegangannya itu sama. Tetapi yang kami dapatkan itu bahwa ada sedikit perbedaan dalam setiap tegangan. Mungkin ini adalah karena tegangan dari sumber listriknya kurang stabil, sehingga yang diukur juga tidak terlalu sama. Masuk kepada analisa, kami dapat melihat bahwa pada rangkaian seri, sudah benar bahwa kuat arus pada masing-masing hambatan sama dengan kuat arus total. Namun pada rangkaian paralel, jumlah kuat arus I1, I2, dan I3 tidak menjadi 3,3 ampere, yang merupakan kuat arus total yang kelompok kami telah ukur dengan ampere meter. Lalu untuk tegangannya, tegangan rangkaian seri sudah cukup dekat dengan tegangan total yang kami sudah mengukur, yaitu 4,4 volt. Untuk tegangan pada rangkaian paralel, seharusnya itu sama, tetapi hasil yang kami dapatkan itu tidak sama semuanya. Mungkin seperti yang aku katakan sebelumnya, ini adalah karena sumber tegangan pada rangkaian yang kami gunakan kurang stabil, sehingga hasilnya juga agak berbeda. Masuk kepada hambatan, kami diminta untuk mencari hambatan pada lampu, di mana kita tulisnya sebagai R3. Jika dilihat dari sisi kanan, R3 adalah V3 dibagi I3, yang hasilnya adalah 2,04 ohm. Untuk paralel, R3 sedikit berbeda, di mana V3 per I3 hasilnya adalah 16 ohm. Ini ada kemungkinan bahwa penghitungan ada yang salah, tetapi hasil yang kami dapatkan adalah 16 ohm. Kemudian jika dibanding dengan apa yang kami ukur dengan ohmmeter, yang seri sudah cukup dekat dengan apa hasilnya, tetapi yang paralel jauh. Untuk kesimpulan, kelompok kami menemukan bahwa konsep-konsep tegangan, kuat arus, dan hambatan bila rangkaian disusun secara seri dan paralel sudah terbukti.
Kami juga sudah mengukur hambatan secara seri maupun paralel dengan rumus R sama dengan V per I dan 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Tetapi hitungan kami berbeda dengan ohmmeter karena mungkin tegangannya tidak stabil. Nah, untuk refleksi, dengan melakukan praktikum ini, kami dapat belajar lebih mendalam tentang tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Kami juga sadar bahwa dengan adanya listrik, kami tidak harus hidup dalam kegelapan. Ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk praktikum ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.